Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilal Mafirotunisa dengan NIM 203131025 dari kelas 3A Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan program stimulasi dengan mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Latar belakang pemilihan objek stimulasi, saya menggunakan STTPA, yaitu menghargai orang lain. Permasalahannya, anak belum bisa menghargai ketika ada orang yang berbicara dengannya atau mengabaikan orang yang sedang berbicara dengannya. Program stimulasi, di sini saya menggunakan 4 metode dalam 5 pertemuan. Metode pertama, bercakap-cakap. Metode yang kedua, permainan kooperatif. Kemudian metode ketiga, tanya-jawab. Dan yang terakhir, metode bercerita. Tahapan program stimulasi. Pada pertemuan pertama, saya menggunakan metode bercakap-cakap. Karena apa? Karena dengan metode bercakap-cakap ini diharapkan anak lebih bisa menghargai orang yang sedang berbicara dengannya. Tindakan yang saya lakukan menyapa anak, kemudian mengajak anak berkomunikasi. Contoh, "Hai adek, lagi ngapain?" Atau "Hai adek, sudah makan belum?" Seperti itu. Nah, pada pertemuan kedua, saya masih menggunakan metode bercakap-cakap. Tindakan yang saya lakukan yaitu menyapa anak, kemudian memberi pertanyaan yang menarik sekaligus memberi pujian, kemudian memulai percakapan dengan nada yang bisa membuat anak penasaran. Di sini saya memulai percakapan dengan kata "Lagi ngapain? Sudah makan belum?" Terus, "Tahu nggak Mbak punya apa?" Seperti itu. Untuk pertemuan yang ketiga, ini saya berganti menggunakan metode permainan kooperatif. Alasannya karena dengan metode permainan kooperatif ini diharapkan anak lebih dekat dengan saya, kemudian anak lebih merasa nyaman, anak lebih merasa senang, dan jika anak merasa senang, anak lebih bisa merespon, lebih bisa menghargai, dan tidak mengabaikan ketika saya atau orang lain sedang berbicara dengannya. Tindakan yang saya lakukan yaitu menyapa anak, kemudian memulai percakapan dengan nada yang bisa membuat anak penasaran, kemudian setelah itu mengajak anak bermain. Nah, di sini saya memulai percakapan seperti contoh, "Tahu nggak Mbak punya apa? Ayo tebak. Tahu nggak? Tahu Mbak bawa sesuatu loh, mau lihat nggak?" Nah, sesuatu di sini itu misal boneka-bonekaan. Saya mengajak anak tersebut untuk bermain boneka-bonekaan. Dengan bermain boneka-bonekaan diharapkan anak merasa senang dan bisa lebih respon terhadap orang yang sedang berbicara dengannya. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu saya menggunakan metode tanya jawab. Alasannya karena di sini anak sudah mulai bisa merespon, otomatis diharapkan anak lebih bisa menghargai orang yang sedang berbicara dengannya. Tindakan yang saya lakukan itu memberi pertanyaan kepada anak seputar keadaannya, kemudian anak sudah mulai bisa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Contoh, saya bertanya, "Bagaimana kabarnya hari ini?" Nah, dia sudah bisa menjawab dengan kata baik atau sehat, seperti itu. Nah, untuk pertemuan yang terakhir itu saya menggunakan metode bercerita. Karena apa? Karena dengan metode bercerita ini diharapkan anak lebih bisa menghargai orang yang sedang berbicara dengannya. Diharapkan anak mempunyai respon yang baik terhadap orang yang sedang berbicara dengannya. Nah, tindakan yang saya lakukan yaitu menyapa anak dengan nada yang ceria, kemudian bertanya kegiatan yang dilakukan hari ini, terus anak mulai menceritakan kegiatannya dengan antusias. Seperti saya bertanya kepada anak, "Bagaimana hari ini?" Atau "Tadi habis bermain apa? Sama siapa?" Seperti itu. Nah, di sini anak mulai menceritakan kegiatannya dengan antusias.
Misal dia menjawab, saya habis dari sini, atau saya habis bermain bersama teman-teman saya, bermain masak-masakan, atau bermain boneka-bonekaan, atau yang lainnya. Respon anak. Untuk respon anak, pada pertemuan pertama, dia masih belum bisa menghargai orang yang sedang berbicara dengannya. Artinya, dia belum merespon apa yang saya ucapkan, apa yang saya bicarakan. Nah, pertemuan kedua, anak juga masih belum bisa menghargai orang yang sedang berbicara dengannya. Anak masih belum merespon. Anak masih mengabaikan ketika saya berbicara kepadanya. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, anak sudah mulai bisa mendengarkan orang yang sedang mengajaknya bicara. Nah, di sini anak sudah bisa mendengarkan, sudah tidak mengabaikan, artinya dia di sini sudah bisa mendengarkan apa yang saya bicarakan, apa yang sedang saya ucapkan, seperti itu. Nah, untuk pertemuan keempat, anak sudah mulai bisa berkomunikasi dengan baik. Di sini berkomunikasi dengan baik, contohnya ketika saya bertanya, dia sudah bisa menjawabnya. Ketika saya sedang bicara, dia tidak mengabaikannya. Dia mendengarkan kemudian menjawab apabila saya bertanya kepadanya. Nah, untuk pertemuan yang terakhir, yaitu anak sudah bisa berbicara tanpa ditanya, lebih bawel, dan lebih antusias ketika menjawab pertanyaannya. Seperti yang saya bilang tadi, saya bertanya kepada anak, terus kemudian anak berbicara, anak menjawabnya dengan antusias. Bahkan sebelum saya bertanya, anak sudah mulai menceritakan kegiatannya yang dilakukan. Nah, ini adalah dokumentasi pada pertemuan pertama dan pertemuan terakhir. Bisa dilihat perbedaannya. Pada pertemuan pertama, anak belum bisa menghargai orang yang sedang berbicara dengannya. Nah, untuk pertemuan terakhir, anak sudah bisa menghargai orang yang sedang berbicara dengannya. Nah, setelah saya melakukan kegiatan program stimulasi ini, saya lebih dekat dengan anak-anak, kemudian saya menjadi lebih tahu tentang karakteristik anak, bahwa setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dan di sini saya mendapatkan pengalaman bagaimana cara mengatasi anak yang mengalami permasalahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.